Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, masih tetap di channel Jona Farmasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan peracikan bedak tabur atau pulpis aspersorius. Berikut merupakan resep yang akan kita racik. Asam salisilat 2%, kampora 1%, dan talkum ad 20 gram. Sebelum itu, kita lakukan perhitungan untuk kebutuhan jumlah bahan. Setelah dilakukan perhitungan, asam salisilat 440 mg, kampora 220 mg, dan talkum 21,34 gram atau 21.340 mg. Sebagai bahan pelarut, kita gunakan etanol 96% untuk melarutkan asam salisilat dan kampora sebanyak 3-6 tetes. Memulai praktikum, kita persiapkan peralatan, di antaranya sarung tangan, masker, headcap, pinset, sendok tanduk, spatel, wadah bedak, serta kertas perkamen, mortir dan stemper, lap kain, mes 60 atau mes 100, timbangan gram halus, timbangan gram kasar, dan sudip. Untuk bahan-bahannya kita pergunakan sesuai resep: asam salisilat, kampora, talok, dan etanol 96%. Untuk memulai praktikum, kita mulai dengan menimbang. Biasakanlah sebelum menimbang, kita lihat apakah timbangan sudah setara atau setimbang ataukah belum. Jika dirasa belum, bisa kita setting secara manual untuk menyeimbangkannya. Jika sudah setimbang, maka langkah berikutnya adalah mengalasi timbangan menggunakan kertas perkamen, baik untuk batu timbangan atau pemberat timbangan, serta untuk bahan yang akan kita timbang. Kemudian kita lihat kembali apakah masih setara ataukah belum. Sesuai dalam resep, yang pertama kita timbang adalah asam salisilat dengan bobot hasil perhitungan 440 mg. Bisa diperhatikan baik-baik. Setelah selesai menimbang, alangkah baiknya kertas perkamen yang ada dalam timbangan kita turunkan semuanya dan akan kita pergunakan atau mengganti dengan kertas perkamen yang baru. Kemudian, jangan dilupakan kita lihat kembali apakah timbangan masih setara atau tidak. Berikutnya, kita akan menimbang bahan kedua, yaitu kampora dengan bobot 220 mg. Seperti biasa, pada saat langkah awal penimbangan, kita perkirakan dulu jumlah yang kira-kira sesuai atau setara dengan anak atau batu timbangan.
Langkah berikutnya, kita akan menimbang menggunakan timbangan gram kasar. Yang ditimbang adalah talkum sebanyak atau dengan bobot 21,34 gram atau setara dengan 21.340 mg. Perlu diingat kembali, jumlah tertera atau bahan yang ditimbang berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan sesuai dengan resep atau permintaan dalam resep yang ditambahkan 10% dari total bobotnya masing-masing bahan. Kenapa demikian? Karena pada tahap selanjutnya, setelah peracikan, kita akan melakukan pengayakan. Setelah selesai proses penimbangan, kita dekatkan seluruh bahan agar mempermudah. Bersihkan meja peracikan, perhatikan mortir dan stemper apakah bersih atau tidak. Jika dirasa bersih, alasi mortir dengan lap kain. Kemudian, masukkan asam salisilat dan kampora ke dalam mortir. Tambahkan etanol 3-6 tetes agar bahan-bahan tersebut mudah larut atau mudah homogen. Kemudian gerus hingga homogen. Setelah asam salisilat dan kampora larut dan homogen, kita tambahkan talkum dengan cara sedikit demi sedikit atau sebagian jumlah yang ada. Tujuannya agar mempermudah dalam homogenisasi. Berikutnya, kita tambahkan sisa talkum seluruhnya ke dalam mortir dan lakukan penggerusan hingga homogen. Setelah homogen, berikutnya kita bersihkan sedak tabur atau serbuk yang menempel dalam stemper. Kemudian kita kumpulkan seluruh bedak tabur yang ada di dalam mortir. Langkah berikutnya, kita persiapkan pengayak dengan mes 60 atau 100. Cek kebersihan pengayak serta alas penampungnya. Jika dirasa bersih, kita akan
Lanjutkan menuangkan seluruh bedak tabur yang dikumpulkan dalam mortir ke dalam pengayak bermes 60 atau 100 untuk dilakukan pengayakan. Lakukan pengayakan dengan cara digoyang-goyangkan atau bisa juga dengan cara diusap menggunakan sudip. Perlu diperhatikan baik-baik jika kita akan mengusap dengan sudip, jangan menekan terlalu keras atau sebetulnya hindari penekanan, karena dengan mengusap saja, jika serbuk sudah halus, akan mudah melewati mes 60 atau 100. Jika kita terlalu kencang menekan, dikhawatirkan akan merusak mes. Setelah seluruh bedak tabur melewati mes, segera kumpulkan untuk kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan atau tertera dalam resep. Perlu diingat kembali, sebelum menimbang, kita harus menyetarakan atau menyeimbangkan timbangan serta mengalasinya menggunakan kertas perkamen. Kita timbang sesuai dengan permintaan dalam resep, yaitu 20 gram. Setelah selesai menimbang sesuai kebutuhan atau permintaan dalam resep, langkah terakhir adalah memasukkan ke dalam wadah. Yang digunakan adalah wadah bedak tabur. Kemudian, kita tempel etiket atau label atau penandaan di atas atau dalam kemasan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.